Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berkumpul kembali bersama-sama. Sekalipun masing-masing kita masih beribadah di rumah, tapi kita percaya saat pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dia hadir di mana 2-3 orang berkumpul bersehati demi namanya. Dan pagi hari ini mari siapkan hatimu, siapkan setiap pribadi lepas pribadi, agar kasih Tuhan mengalir, kita dapat menikmati kehadiran Tuhan ketika kita bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau pagi hari ini Yesus Tuhan. Hati kami terbuka bagi Engkau. Biarlah saat ini mata kami terus memandang Tuhan, hati kami tertuju kepada Engkau, agar kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami di pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau pagi hari ini. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari setiap kita katakan, basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari semua katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh kami ya Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku
segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari semua katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi kita katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kami inginkan Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Yesus Tuhan, jadikan kami hamba yang setia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami memuliakan Engkau saat ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus.
tinggikan namamu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Pagi hari ini kami bersuka memuji menyembah-Mu Tuhan. Ada kerinduan hasrat memuliakan Engkau Yesus. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Penuhi kami, urapi kami dengan sukacita. Damai sejahtera meninggikan nama Yesus Tuhan. Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Pagi hari ini Kau mengurapi setiap kami. Ada kerinduan yang begitu besar di dalam setiap hati kami untuk bertemu dengan Engkau Yesus Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Ada rasa haus dan lapar yang mengalir dalam setiap hati kami umat-umat-Mu. Sehingga pagi hari ini kami dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam setiap hati kami untuk kami meninggikan, memuliakan Engkau. Pagi hari ini mengalirlah sukacita yang baru di dalam setiap hati kami. Mengalir damai sejahtera yang baru mengalir di dalam setiap hati kami. Sehingga saat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam pribadi lepas pribadi kami. Sungguh kami bersyukur Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami semua. Kami mau meninggikan Tuhan karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita pagi hari ini. Bisa lihat yang ada di kiri kananmu, berikan salam, berikan senyuman yang terbaik bagi mereka. Katakan Yesus kita dahsyat. Kita akan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Yang masih duduk bisa berdiri, kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari yang ada di rumah masing-masing kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa saat ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Semua katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Semua katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semua katakan puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Angkat tangan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semua puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Pagi hari ini mari kita menyiapkan hati kita. Saya percaya sukacita Tuhan membuat hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita boleh melewati hari-hari kita. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita betul-betul menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari semua katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami datang kepadamu pagi hari. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Amin, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, mari katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Inilah iman kami, besar anugerah-Mu bagi kami semua Bapa di surga. Dalam keadaan yang tidak baik, tidak menentu di sekeliling kami, keadaan kami, tapi kami tetap boleh bersyukur karena kami percaya anugerah-Mu ada bagi kami semuanya. Terima kasih kami boleh tetap beribadah dan kami boleh memuji Engkau. Kami juga mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami semuanya dimanapun kami berada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Dan kita sudah masuki di bulan yang baru. Hari ini tanggal 3. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Sementara kita bertahan, sesungguhnya kita juga sedang menantikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, yaitu bahwa kita yakin satu kali Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mendatangkan pemulihan, mendatangkan yang baik bagi semua kita yang percaya dan semua keluarga kita termasuk negeri kita. Haleluya. Pagi ini saya ingin membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-7. Saya baca ayat 13 sampai 14, mestinya dari ayat 11, tetapi saya singkat saja. Firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa Tuhan dapat memulihkan kita. Jadi menanti pemulihan. Saya yakin kita semua sedang menanti keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca khusus di ayat yang ke-14, sebenarnya ini adalah rentetan dari janji-janji Tuhan
yang disampaikan langsung kepada Salomo sesudah Salomo mentahbiskan rumah Tuhan. Dia berdoa bersama seluruh umat Tuhan dan Tuhan menemuinya dan Tuhan berkenan kepada Salomo dan dia memberi banyak hal yang baik. Dan dalam janji itu salah satunya adalah Tuhan berkenan atas tempat di mana Daud telah mulai pembangunan sampai kepada pentahbisannya. Nanti kita akan bahas di waktu yang lain bahwa sebelum pemulihan ini akan dimulai dengan membangun namanya rumah persembahan. Jadi anugerah Tuhan, hal-hal yang mulia itu dimulai ketika rumah persembahan atau tempat di mana Tuhan dipuja dibangun kembali. Ini kita akan cerita di waktu yang lain, tapi hari ini saya ingin mengajak kepada kita merenungkan bahwa akan ada pemulihan, akan datang waktu yang baik, tetapi ada syaratnya ternyata. Jadi beberapa syarat ini akan kita baca, kita akan renungkan pada pagi hari ini. Dikatakan begini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Jadi poin yang pertama itu ada syarat dari pemulihan, ada syarat perkenanan Tuhan, itu adalah kita merendahkan diri. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu bicara tentang merendahkan diri. Yang kedua itu bicara tentang berdoa dan mencari wajahku. Baru yang ketiga itu berbalik dari jalan yang jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kriteria penting bagi kita ternyata untuk datangnya sebuah pemulihan. Jadi pemulihan ini saya menggambarkan ada 3 poin tentang pemulihan. Yang pertama adalah pemulihan pribadi kita. Kemudian pemulihan itu akan berlangsung di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir adalah pemulihan di dalam keadaan yang lebih besar lagi, negeri kita Indonesia ini. Tetapi sesungguhnya pemulihan dalam skala besar, kalau sekarang kita sedang menghadapi wabah ini, COVID-19, Bapak Ibu Saudara, kita sedih karena orang-orang pandai yang berwenang mengatakan bahwa ini masih akan panjang, tetapi kita berdoa supaya Tuhan memberi anugerah kepada kita. Jadi pemulihannya adalah pertama pemulihan pribadi, kemudian dalam keluarga, kemudian dalam kelompok. Kelompok termasuk kepada negeri kita ini. Nah, mulai dari pemulihan itu ternyata ada syaratnya. Yang pertama adalah ketika ada orang yang merendahkan diri. Saya terkejut karena ini syarat pertama. Nanti syarat kedua adalah berdoa. Yang ketiga berbalik atau bertobat. Tapi yang pertama itu bicara tentang merendahkan diri. Kenapa? Karena ternyata di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita, di dalam Yesus, anugerah itu sudah disediakan. Anugerah itu sudah disiapkan. Bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini sudah tersedia bagi kita. Termasuk juga zaman Salomo sudah disediakan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Amin. Tetapi ternyata kita melihat bahwa Tuhan memberi syarat. Hal-hal yang baik itu belum datang. Hal-hal yang indah dari Tuhan Bapa kita belum datang ketika kita belum menyiapkan diri. Jadi yang Tuhan mau yang pertama adalah merendahkan diri. Nah, saya membaca di dalam kamus berkata merendahkan diri itu artinya adalah menjadikan dirinya merasa kurang. Sekali lagi, menjadikan dirinya merasa kurang. Artinya begini, orang yang merendahkan hati adalah orang yang punya konsep bahwa saya masih perlu lebih. Yang ada padaku belum segala-galanya, masih banyak hal yang belum aku dapat atau aku belum kerjakan, jadi masih akan ada yang akan datang. Begitu ceritanya. Ini konsep merendahkan diri. Jadi pemulihan itu belum datang ketika belum terjadi sebuah suasana hati atau pemikiran paradigma kita bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih. Oleh sebab itu saya menulis bahwa kita merendahkan diri itu dalam 3 poin. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan
sesama. Dan yang ketiga adalah merendahkan diri terhadap negeri kita. Ada hukum-hukum di sana. Nah, kita mengharapkan pemulihan, kita mengharapkan kasih karunia Tuhan, kita mengharapkan apa yang baik, tapi jika kita tidak ada di tempat yang rendah atau hati kita sedang merendahkan diri, maka pemulihan itu belum terjadi. Jadi kalau kita melihat wabah yang sedang terjadi dan makin lama keadaannya makin berat begitu kira-kira, dan ini bisa dilihat karena memang respon kita belum serius. Jadi pemulihan yang datang dari Tuhan itu juga membutuhkan respon kita, sikap hati kita, sikap apa yang kita kerjakan. Contoh yang paling mudah adalah begini, Bapak Ibu Saudara semua yang percaya Yesus itu yakin bahwa sesudah Yesus mati di kayu salib, dan dia berkata selesai, maka korban keselamatan selesai. Sudah disediakan korban keselamatan dan selesai. Yesus sudah membayar harga penuh. Pengampunan terjadi, penebusan terjadi, penuh. Perjanjian Baru menulis bahwa sudah lunas terbayar. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini masih banyak orang tidak percaya kepada Yesus dan tidak menerima keselamatan. Ada banyak orang yang percaya Yesus tapi juga tidak percaya dosanya diampuni. Artinya bahwa sikap hati kita, pemahaman kita, pengertian kita, iman kita menentukan kerja Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan di dalam negeri kita. Nah, saya rindu bahwa waktu-waktu ini adalah kesempatan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berdoalah di rumah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap merendahkan diri. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kuasa Tuhan yang lebih daripada apa yang dapat kita lakukan. Kita tahu bahwa semua telah berjuang. Para dokter telah berjuang, para medis berjuang, pemerintah berjuang. Tetapi kalau orang-orang tidak menanggapinya, tidak mengikutinya, tidak akan terjadi yang baik. Tuhan juga begitu. Firman Tuhan datang untuk mengampuni, menyelamatkan kita, menghibur kita. Tapi kalau kita tidak merendahkan diri dan membutuhkan pertolongan Tuhan, itu tidak akan terjadi pemulihan. Oleh sebab itu saya rindu mengajak kita, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari rendahkan diri kita. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan sesama kita. Kita juga membutuhkan orang-orang di sekeliling kita, negeri kita ini. Semua adalah sebuah kerjasama yang saling meneguhkan, menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, Tuhan itu ternyata sangat senang kepada orang yang rendah hati. Kalau di Alkitab di sini dikatakan adalah merendahkan diri, merendahkan dirinya, rendah hati. Sebaliknya, Tuhan itu tidak suka kepada orang yang sombong. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dituliskan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu menjadi syarat untuk anugerah Tuhan datang. Bagi saya bahwa anugerah Tuhan itu seperti ada di atas kepala kita. Masing-masing atas kepala kita, di atas kepala keluarga-keluarga ada. Bahkan di atas negeri ini anugerah Tuhan sesungguhnya sudah tersedia. Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang menyiapkan hati dengan merendahkan diri, merindukan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan lebih lagi. Ini penting bagi kita. Oleh sebab itu ada banyak orang yang mungkin hanya berdoa sekedarnya. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri. Sampai tersungkur. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang merendahkan diri itu berdoa, berpuasa. Mereka menaruhkan bajunya dengan kain kabung, menaruhkan debu di atas kepalanya. Tanda bahwa dia sedang merendahkan diri.
Ini adalah syarat bagaimana hal-hal yang baik itu datang kepada kita. Baik pribadi, baik keluarga kita maupun negeri kita. Saudara-saudara yang sedang merindukan pemulihan, mari nantikan dengan sungguh hati. Nantikan dengan percaya Tuhan pasti datang kepada kita. Amin. Kemarin saya mendapat cerita dari satu teman bahwa di rumahnya, dalam keluarganya ada banyak hal yang tidak baik. Sementara dia beritakan firman, ada banyak hal yang tidak baik. Saya juga berkata bahwa di rumahku juga tidak semuanya baik. Di rumah Bapak Ibu juga tidak semuanya baik. Tetapi percayalah ketika kita merendahkan diri, kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan, satu kali yang baik itu akan datang kepada kita. Amin. Kita tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian juga kita membutuhkan sesama kita. Ada orang berkata bahwa waktu menyembah Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tapi ternyata kalau dia tidak merendahkan diri di antara sesamanya, itu juga fakta bahwa ternyata dia tidak merendahkan diri, tidak merendahkan hati. Bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu faktanya kemudian juga adalah kita merendahkan diri di hadapan sesama kita. Ada banyak orang secara pribadi ketika di hadapan Tuhan, oh Tuhan kau besar, Tuhan kau ajaib, memang kau dahsyat. Mengakui memang amin. Merendahkan diri, tetapi kemudian ketika amin berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan kawannya, sikap hatinya adalah sikap yang congkak. Seolah-olah dia segala-galanya dan yang lain itu tidak benar. Ini hal yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Saya menulis misalnya begini. Fakta merendahkan diri kepada sesama salah satunya berkata menghargai orang lain. Jadi kalau ada orang lain tidak menghargai sesamanya, sebenarnya dia sedang tidak merendahkan diri. Misalnya yang lain, ketika kita tidak siap ditegur oleh sesama kita. Suami istri tidak mau mendengar teguran satu dengan yang lain. Anak-anak tidak mau mendengar teguran dari orang tua. Sesungguhnya itu tanda bahwa ini adalah bicara tentang kekerasan hati, ini bicara tentang congkak. Dan orang-orang yang seperti ini akan jauh dari pemulihan. Ini jauh dari keadaan yang baik. Ketika kita melihat keadaan buruk, dan kemudian ketika kita mengalami yang buruk atau keadaan buruk terjadi atas diri kita, atas keluarga kita. Kadang-kadang dalam pikiran kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Itu fakta bahwa mungkin kita sudah ibadah, mungkin kita menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita belum merendahkan diri di hadapan sesama kita. Itulah sebabnya pemulihan belum datang kepada kita. Pemulihan belum datang memperbaiki hati kita atau rumah tangga kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Tetapi faktanya Alkitab berkata jika ada orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu Tuhan akan perhitungkan. Amin. Oleh sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kalaupun sekarang masih banyak masalah dalam diri kita, masih banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, percayalah. Bahwa kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga merendahkan diri di antara sesama kita, suami dengan istrinya, istrinya dengan suami, orang tua dengan orang tua yang lain, anak-anak dengan orang tua, kita saling menasehati, saling bisa mendengar, percayalah di sana akan terjadi sesuatu di mana Tuhan datang. Kenapa? Tuhan datang itu di hati yang lembut. Orang congkak itu kan artinya sombong. Orang congkak itu artinya kasar. Orang congkak itu artinya juga tinggi hati. Dan itu tidak punya tempat yang manis untuk Tuhan. Bukan tempat yang manis bagi Tuhan. Tapi ketika kita merendahkan diri, kita melembutkan hati kita, maka yang terjadi adalah Tuhan datang dan memulihkan keadaan kita. Masih ingat cerita kita bagaimana Niniwe? Niniwe adalah negeri yang buruk sekali. Dan Yunus diutus untuk pergi memberitakan pertobatan di sana. Dan Yunus berpikir tidak akan terjadi bertobat di sana. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memaksa Yunus untuk pergi. Dan ternyata ketika dia pergi, dia beritakan kabar tentang penghukuman Tuhan. Penghukuman Allah kepada orang Niniwe.
Sangat mengejutkan respon yang didapat adalah raja bersama seluruh rakyatnya merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Ini adalah tanda yang ajaib. Negeri Niniwe akhirnya tidak jadi dimusnahkan. Niniwe tidak jadi dilenyapkan. Hukuman Tuhan tidak jadi turun. Kenapa? Raja dan seluruh rakyat semuanya merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, bukan tidak mungkin ada banyak yang tidak baik juga dalam diri kita. Tapi percayalah ketika kita merendahkan diri, kita mengakui Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Kita juga dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena kita memang saling membutuhkan. Tidak ada yang sudah cukup. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sudah segala-galanya punya. Kita masih membutuhkan orang lain. Tidak hanya dari hal-hal fisik. Tidak hanya hal-hal materi. Tapi juga support, nasihat, teguran. Itu hal-hal yang manis yang bisa membangkitkan keadaan hati kita. Jadi poin yang pertama, syarat pemulihan adalah merendahkan diri. Sementara kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, merendahkan diri itu adalah pekerjaan yang susah. Pekerjaan yang sukar. Kita dididik, kita di antara keadaan-keadaan yang membuat kita harus naik, kita harus lebih, kita harus lebih dan lain sebagainya. Secara tidak kita sadari, kita membangun diri lebih. Dan kita tidak tahu bahwa tiba-tiba kita sudah ada di tempat yang tinggi. Dalam pengertian kita menjadi congkak. Kita menjadi sombong. Dan ini sesuatu yang tidak baik bagi kita. Saya mengalami dan kita semua sedang berjuang bahwa kita harus belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita punya contoh yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun dia Tuhan, sekalipun dia Allah, sekalipun dia maha kuasa, dia raja, dia segala-galanya di surga. Alkitab berkata dia merendahkan diri, rendah semakin rendah, bahkan lebih rendah dari manusia. Karena merendahkan diri itu, Alkitab berkata, Bapa di surga meninggikan dia. Dia memberikan nama di atas nama dan kepada namanya lah segala pemerintahan kuasa di bumi, di surga tunduk kepada dia. Luar biasa. Ayo kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita merindukan pemulihan semuanya, amin. Pemulihan di dalam kelemahan sakit penyakit, kelemahan di dalam keuangan kita, kelemahan dalam pekerjaan kita, kelemahan dalam hubungan kita, keluarga lain sebagainya. Kita membutuhkan hati yang baru, yaitu merendahkan diri. Nah, ini penting bagi kita. Oleh sebab itu dalam banyak kasus dalam keluarga-keluarga, dalam banyak kasus dalam konflik-konflik, itu susah untuk diselesaikan, susah untuk diperdamaikan. Kenapa? Karena tidak merendahkan diri. Kalau ada yang merendahkan diri atau semua merendahkan diri, maka tidak ada persoalan yang akan bisa dibahas. Akan berkata, maafkan aku, atau saya yang salah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak merendahkan diri, orang yang congkak akan berkata, itu salah dia, itu salahnya, dan lain sebagainya. Itu yang menimbulkan pertengkaran dan membuat hati panas, dan akhirnya pemulihan tidak terjadi. Saya rindu kita semua menyiapkan diri, kita percaya selama kita berdiam diri di rumah ini, juga Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Tuhan sedang memulihkan hubungan kita, keluarga kita di dalam kasih-Nya. Saya percaya kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan datang memberkati kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ternyata sesudah merendahkan diri, baru syarat yang kedua adalah berdoa. Jadi ternyata ini ada hukum yang perlu kita belajar. Ternyata ada orang yang berdoa, tapi tidak merendahkan diri. Tapi mestinya adalah merendahkan diri dan berdoa. Berdoa itu dimulai dengan merendahkan diri. Orang yang mau berdoa itu dimulai dengan satu pikiran bahwa saya sedang merendahkan diri, saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi kalau saya tidak merendahkan diri, sebenarnya doa kita tidak sampai. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Jadi rumusnya ini ada rumus
yang perlu kita pahami. Tuhan memberi gambar bahwa merendahkan diri dulu, baru berdoa. Sama dengan kalau kita ingat cerita di dalam kitab Matius. Tuhan Yesus berkata begini, kalau mau berdoa, kalau kamu mau membakar persembahan, membakar ukupan, kemudian kau teringat ada sesuatu yang belum engkau selesaikan dengan saudaramu, Tuhan Yesus berkata apa? Tinggalkan persembahanmu itu. Atau tinggalkan doamu itu dan pergilah berdamai. Berdamai dengan sesamamu. Jadi memang rumus pertama ini penting. Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi memang kita lebih mudah untuk berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan dan Tuhan tidak pernah buat dosa kepada kita. Tetapi kita susah berdamai dengan orang lain karena sesama kita. Kita sering ketemu, ada banyak konflik di antara kita. Oleh sebabnya berdamai dengan sesamanya itu lebih sulit daripada berdamai dengan Tuhan. Jadi kalau ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak berdamai dengan sesama kita, ini doa-doa kita tidak bisa naik. Ya, tapi kita sudah bahas di poin pertama. Poin kedua adalah kemudian setelah merendahkan diri, merendahkan hati, kita berdoa. Nah, doanya apa? Ini doa yang luar biasa kalau saya perhatikan dalam perjanjian lama ini berkata begini. Merendahkan diri dan berdoa. Dan mencari apa? Wajah. Jadi mencari wajah Tuhan. Yang dicari itu wajah Tuhan. Saya terkejut dengan penjelasan ini karena wajah Tuhan itu artinya bahwa kita ingin menemukan Tuhan dulu. Kalau orang ingin dipulihkan, kalau orang dalam keadaan tidak baik, jadi dipulihkan itu artinya memang keadaan kita kan sedang tidak baik. Kalau keadaan kita baik, ngapain kita minta dipulihkan? Karena keadaan kita tidak baik, rusak, atau berdosa, atau sakit, atau macam-macam, makanya kita rindu dipulihkan. Tapi ada fakta yang mengejutkan bagi saya dan ini dari pelajaran saya juga bahwa dikatakan begini, berdoa dan mencari wajahku. Jadi Tuhan itu ingin mengajar kita bahwa ketika kita berdoa, merindukan pemulihan, merindukan campur tangan Tuhan, merindukan kuasa Allah bekerja atas kita, justru Tuhan tidak ingin kita terpusat di sana. Kita disuruh berdoa dan mencari wajahnya. Bukan mencari berkatnya, bukan mencari jawabannya. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus kita sering ditanya, yuk berdoa. Apa kira-kira suara Tuhan buat saya? Coba berdoa, kira-kira petunjuk Tuhan buat saya apa? Kita selalu merindukan petunjuk-petunjuknya, amin. Itu tidak ada salah. Tapi yang utama menurut Alkitab adalah cari wajahnya dulu. Kita ketemu dengan Tuhan dulu. Ini ada hubungannya dengan rumah persembahan di ayat sebelumnya. Jadi saya mengajak kita, memang Alkitab merindukan kita supaya kita mencari wajahnya. Ini berbicara tentang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Merindukan Tuhan sebagai yang kita hormati, kita kasihi. Pusat pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita datang kepadanya karena kita belum akan minta ini dan minta itu. Karena saya ingin ketemu dengan Tuhan. Bapak Saudara, ini luar biasa prinsip ini. Memang kita rasanya tidak sabar. Kalau kita ingin ketemu Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita segera akan mengutarakan semua keinginan dan doa-doa kita. Makanya banyak orang berdoa itu artinya meminta. Berdoa itu meminta. Menyampaikan unek-unek hatinya dan semua bebannya. Ya Alkitab berkata itu tidak salah. Tetapi ternyata yang utama adalah Tuhan rindu kita bertemu dengan Dia. Sekalipun Alkitab ini pasti tidak berkata bahwa berdoa dan mencari wajahku dalam arti kita melihat wajah Tuhan. Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Musa saja tidak pernah melihat wajahnya. Musa itu hanya lihat kemuliaan Tuhan dari belakang. Tapi di gambaran wajah itu gambaran tentang mengenal dekat. Tentu kalau kita mengenali wajah orang karena kita ada dalam jarak yang dekat. Kalau jaraknya jauh kita tidak bisa mengenali. Apalagi maaf yang matanya sudah
men ya, banyak mennya, gak pakai kacamata, lihat orang gak jelas. Membedakan orang gak jelas, mirip-mirip. Nah ini gambaran bahwa Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Jadi pemulihan itu datang, pemulihan itu berjalan, itu karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Yang saya pikirkan begini memang, kalau kita berdoa, tiba-tiba Tuhan berkata, jadilah. Tuhan kirim firman-Nya, jadilah. Tuhan kirim kuasanya, jadilah. Tidak ada yang mustahil. Tetapi dalam gambar ini ceritanya berbeda. Berbeda adalah apa? Tuhan ingin ditemui. Tuhan ingin bertemu dengan kita. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin supaya kita dekat dengan Dia. Secara manusiawi itu memang tidak mudah. Untuk mengenali dunia rohani, bertemu dengan Tuhan yang tidak kelihatan, itu tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Itu mungkin. Banyak orang bertemu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan imannya, dengan hatinya. Ketika dia merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Nah poin kedua, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan-keadaan yang tidak baik ini kan kita rindu segera semuanya selesai. Semuanya dijawab, semuanya tuntas. Tetapi Tuhan punya maksud di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya jujur, dalam beberapa waktu ini saya menerima kebaikan-kebaikan ketika saya ada di rumah. Berdoa, menyembah Tuhan, belajar, ada banyak hal yang baru. Ada hal-hal yang baru. Sekalipun secara daging kita dibatasi. Kenapa? Saya punya iman bahwa ayat ini sedang berlaku buat saya. Tuhan ingin saya bertemu dengan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Saya punya waktu banyak untuk berdoa, menyembah Tuhan, menyanyi. Dan itu yang diingini oleh Tuhan. Ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, apapun keadaanmu, mari kita pertama ketemu Tuhan dulu, haleluya. Kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana caranya? Silakan berdoa, beri waktu. Kalau Alkitab mengajar, kalau kamu berdoa, katakan apa? Masuklah ke dalam kamar dan kunci pintu, tutup dan kunci. Artinya apa? Saya tidak berdoa sebentar, saya tidak sekedar doa melapor, saya memang berdoa, saya ingin berjumpa dengan Tuhan, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Di dalam dunia roh itu yang akan mendatangkan jaminan, ketenangan, dan sukacita. Jadi yang dirindukan oleh Tuhan adalah berdoa dan mencari. Oke, berdoa, meminta, amin. Karena berdoa itu artinya kan meminta. Tapi Tuhan tidak ingin kita sekedar meminta, kita bertemu dengan Dia. Kalau meminta kan sekarang mudah. Kita bisa pakai telepon, kita bisa pakai WA. Kita tidak perlu ketemu orang sekarang mudah. Tapi saya pikir hampir semua orang, jika kita punya kepentingan, sebaiknya kita bertemu dengan orangnya. Berjumpa dengan orangnya, berbicara dengan orangnya. Dan itu pasti dia menganggap kita menghormati dia. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin tidak hanya memberi berkat. Bapak Ibu Saudara, semua orang diberkati di bumi ini. Alkitab itu menuliskan tidak hanya orang yang percaya Yesus saja diberkati. Langit dan bumi ada ini untuk semua orang. Matahari terbit tidak hanya untuk orang yang percaya. Untuk kepada orang yang tidak percaya, semua diberikan, disediakan. Tetapi yang utama berkat adalah ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Yaitu memandang wajahnya. Jadi poin kedua ini saya mendapati bahwa Tuhan ingin kita merendahkan diri, amin. Kemudian kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kita mencari Dia karena Dialah segala-galanya di dalam segala kebutuhan dan juga kerinduan kita. Dia segala-galanya. Kita percaya di dalam Yesus Tuhan ada segala sesuatu yang kita rindukan. Amin. Yang ketiga adalah berbalik. Jadi pertama merendahkan diri, yang kedua adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan, yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalannya. Jadi kalau kita bahas bertemu dengan Tuhan, berdoa satu poin, sementara perubahan
atau kesiapan kita itu ternyata menempati 2 poin. Jadi kita mencari Tuhan 1 poin, tapi menyiapkan diri itu 2 poin. Artinya begini, memang kalau kita boleh bersaksi pengalaman kita, bertemu dengan Tuhan itu lebih mudah, beribadah kepada Tuhan itu lebih mudah daripada kita mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan sikap, mengalami perubahan pikiran, mengalami perubahan kehidupan, itu tidak mudah. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa kalau orang bertemu dengan Tuhan pasti hidupnya diubahkan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Wajah Tuhan itu akan menyinari kita. Jadi poin yang ketiga itu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berdoa dan mencari Tuhan bukan dalam kesenangan sesaat. Tetapi endingnya adalah supaya wajah Tuhan itu menyinari diri kita. Menyinari seluruh kehidupan kita, akan memisahkan di dalam diri kita yang baikkah, yang tidak baikkah, yang berdosa, yang benar, semua diterangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu Alkitab berkata apa? Manusia itu selalu menganggap benar dengan semua jalannya. Dengan semua yang kita pikirkan. Manusia itu menganggap bahwa apa yang dia pikirkan benar, apa yang dijalani benar. Satu-satunya yang membuktikan kita sedang benar atau tidak benar adalah cahaya kebenaran Tuhan. Itu yang membuat kita berbalik. Jadi Tuhan ingin pemulihan itu terjadi dimulai dengan berbalik. Ada orang berkata begini, Tuhan datang dulu baru terjadi pemulihan. Amin. Tetapi biasanya sebelum Tuhan datang dalam kemuliaan yang besar, itu dimulai dari beberapa orang yang memiliki kerinduan lebih. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku kebangunan rohani, negara-negara, daerah-daerah yang dilawat Tuhan secara ajaib, itu dimulai dari beberapa orang yang berdoa. Orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang berbalik dari jalan-jalannya dan menantikan Tuhan datang. Sampai akhirnya Tuhan datang dan melawat negeri. Kita berdoa dimanapun kita berada, haleluya. Ketika Bapak Ibu berdoa di rumah, jemaat sudah diumumkan ada ibadah di rumah. Tetap ada ibadah. Kita percaya ibadah-ibadah kita di rumah akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Doa-doa kita akan diperhitungkan Tuhan. Kalau semakin banyak berdoa di negeri ini, saya percaya pemulihan akan semakin dekat. Amin. Semakin banyak orang berdoa memuliakan Yesus Tuhan, anugerah Tuhan semakin dekat, pemulihan semakin dekat. Jadi, mari biarkan hati kita juga menjadi menuruti kehendak Tuhan. Jadi poin yang ketiga, berbalik dari jalan-jalannya. Yaitu supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika bersekutu dengan Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya menerima keindahan wajahnya, tapi kita juga diubahkan di dalam hidup kita. Jadi hari ini saya ingin menekankan poin 1, 2, 3 ini dengan kesimpulan bahwa persiapan diri atau mempersiapkan hati menjadi faktor penting di dalam pemulihan keadaan kita. Pemulihan keadaan keluarga kita dan pemulihan negeri kita. Kita membaca dalam ayat-ayat firman Tuhan bahwa suatu negeri bisa menjadi terkutuk, menjadi kacau karena penduduknya. Tapi juga satu negeri akan diberkati ketika penduduknya, orang-orang di dalamnya mencintai, mengasihi Tuhan. Kita berdoa supaya mulai dari diri kita, keluarga kita, negeri kita diberkati Tuhan dengan cara kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Jadi ternyata ini berbicara tentang ketika kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran-pikiran kita, sampai dikatakan kita menjadi hancur, kita menjadi remuk. Dalam pengertian bahwa saya belajar untuk merendahkan diri, saya mengosongkan diri, dan saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan orang-orang sekeliling kita.
Dan itu akan datang lawatan Tuhan dan pemulihan Tuhan. Kita berdoa Indonesia akan segera dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan, keadaan kita dipulihkan. Kapan? Ketika kita merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan dan kita berbalik dari jalan-jalannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita. Tuhan selalu memberikan nasihat, bahkan teguran-teguran bagi kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Saya percaya Yesus Tuhan mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi Indonesia ini, mengasihi seluruh dunia ini. Diberikan nyawanya bagi kita, diberikan nyawanya untuk semua orang karena Dia mengasihi kita. Dan saya percaya kasih-Nya masih berlaku sampai hari ini. Kalaupun sejenak ada banyak hal yang tidak baik, sejenak ada banyak ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, kematian di mana-mana. Seolah-olah kita sementara ini terhukum, kita dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak merdeka, tidak bebas. Saya percaya Allah sedang mendidik kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari jadikan keadaan ini bukan sebagai hukuman di dalam diri kita, bukan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi semakin buruk. Tapi lihat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari tenangkan hati kita. Keputusan kita adalah kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya, supaya kita beroleh anugerah-Nya. Dan kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa mendapat pertolongan dari mana-mana. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dari Yesus Tuhan yang mengasihi kita. Tapi juga karena kita mau untuk mentaati apa yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Kita akan tutup dengan satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya. Oh Yesus, hanya kepadamu Tuhan kami menantikan pemulihan. Oh syakara lama syakara lama. Oh syakala lama syakala lama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali, kemanakah? Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh Tuhan.
pemulihan dalam kasih-Mu. Merindukan sesuatu yang baru, menyembuhkan saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan Amin. keajaiban-Mu. Kami Butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau. Oh haleluya. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Amin. Oh syakaralamala. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, angkat hatimu, wajahmu. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan yang berkuasa. Kita tidak dapat bekerja memulihkan keadaan kita dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Dia. Amin. Haleluya. Kami perlukan keajaiban. Oh syakaralama. butuhkan Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh kami perlu Kau Yesus. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu, Yesus. Hari ini rendahkanlah hati kami. Rendahkanlah diri kami di hadapan-Mu. Kami membutuhkan-Mu lebih lagi. Kami tahu Tuhan, banyak kami membutuhkan-Mu. Membutuhkan pemulihan-pemulihan di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami, bahkan atas negeri kami tercinta Indonesia ini.
Kami rindukan sentuhan tangan-Mu, kami rindukan sentuhan kuasa-Mu bekerja atas kami. Shadalama-lama-lama-lama, shadalama-lama-lama, shadalama-lama-lama, in my soul, yeah, yaramaso, yanema, oh, shina masando, shana malai namaso. Hallelujah. Oh, rebasara lamo, yana mashadera lamasa, yana maso. Hallelujah, hallelujah. Ere. Shana lama 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 shakara lama lama. Shana lama 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 sandere. Amen, amen. Hallelujah. Yesus, jamah hati kami. Roh-Mu menawan hati kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan orang-orang sekeliling kami. Datanglah anugerah-Mu, datanglah anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah anugerah-Mu mengubah hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Jalan-jalan kami baru di dalam Engkau, untuk mengasihi-Mu, mengerjakan kebenaran. Oh Yesus, kami perlukan Engkau. Jamah kami dimanapun kami berada. Jamah kami, jamah anak-anak kami, jamah keluarga kami. Ubah hidup kami menjadi baru, Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlu Engkau dengan kuasa-Mu, Yesus. Lihat Yesus, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keluarga kami. Kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kami yang masih di jalan-jalan yang keliru, buat kami berbalik kepada-Mu. Kami yang masih tinggi hati, kami yang masih egois, kami yang masih mau dengan hidup kami sendiri.
Engkau mengubahkan hidup kami. Kami menantikan pembaharuan-pembaharuan. Kami menantikan restorasi-restorasi dalam hidup kami. Dan kami percaya padamu ada kuasa yang ajaib di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman keadaan keuangannya sedang tidak baik. Pekerjaan-pekerjaan yang terganggu, bisnis yang terganggu. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan mengajar kami sesuatu yang mulia di sana. Ada hikmat, ada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Tapi Tuhan juga cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Tuhan, kami merendahkan diri. Kami berdoa ada banyak orang supaya merendahkan diri. Dan Kau memberitahukan sebagai kebenaran atas kami. Dan anugerah-Mu datang bagi kami, memulihkan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Yesus. Supaya kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh bersekutu kembali untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati negeri kami Indonesia, berkati presiden kami Pak Jokowi, berkati seluruh pemerintahan yang ada, berkati para medis, dokter yang berjuang, berkati teman-teman yang sedang sakit dirawat. Tuhan, kami berdoa waktunya Engkau menyatakan diri dan memulihkan juga keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, Engkau indah bagi kami. Kasih-Mu melawat hati kami pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur boleh beribadah kepadamu, boleh mendengar firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati hidup kami. Semua tim yang melayani Tuhan berkati semua kami yang berada di rumah kami masing-masing. Anugerah-Mu datang bagi kami sekalian. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami selesaikan ibadah ini dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Oh, syakalam. Akhirnya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan, kebersamaan dengan Roh Kudus akan menolong, menghibur, mengajar kita di hari-hari yang Tuhan beri. Mulai pagi hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. In your hands, I surrender.